malam Cik Silvi, semangat Cik Silvi. Joyce, mana Joyce? Tetap semangat. Syanti Wang, semangat Notaris. Yen, ya. Tetap semangat semua. Oh, Samarinda, ya selamat bergabung Putri Samarinda. Lupa Aman. Wah, ya ampun, berulang kali saya tuh lupa loh. Ya neke, hauce, thank you buat sotonya ya. Bisa dibuka buat buka puasa. Wah, hebat itu. Saya pernah makan ya soto buatan ya neke. Enaknya luar biasa ya. Terima kasih, saya sudah dibawain jauh-jauh dari Kendari ya. Sotonya enak banget itu. Sudah enak banget lagi. Feni yang ada di Semarang ya. Semua Budiono yang baru join ya. Melia. Shalom semua. Isanti. Yuk kita berdoa terlebih dahulu supaya nggak tambah malam juga ya. Ya enak sekali, boleh sering-sering ya neke. Shanli ya. Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih, kami mengucap syukur buat malam ini kalau Engkau sudah memberi kesempatan buat kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu yang menjadikan kekuatan buat kami. Rema buat kami berjalan hari-hari ini, khususnya kami perlu menjaga hati di masa yang makin jahat Tuhan, supaya kami tahu bahwa iblis tidak bisa mencuri hati kami, tapi biarlah Tuhan yang berkuasa bertahta untuk menguasai seluruh kehidupan hati kami Bapak. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, ada sukacita, tetap semangat ya, tetap punya pengharapan bersama Tuhan. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana jangan membalas. Ada banyak pertanyaan yang ditanyakan buat saya, khususnya mereka yang lagi ngalami keadaan sakit hati. Mereka selalu bilang gini, Bu, apa yang mesti kita lakukan saat kita disakiti, saat kita difitnah, saat kita dikhianati ya. Ada banyak orang yang hari-hari ini berpikir kalau kita tidak melakukan sesuatu, nanti kita diperlakukan seenaknya sendiri. Bu, dengan diam aja rasanya penderitaan tuh makin serasa makin berat. Saudara percaya hari ini ketika kita nggak membalas, kita bisa mengampuni. Senyatanya itu menguntungkan kita. Kenapa? Waktu kita bisa mengampuni, nggak membalas, itu hati kita ini terbebas dari hati yang luka, saudara. Tapi kalau kita hari ini kepingin membalas, berarti kita ini lagi terluka ya. Orang yang terluka itu secara akal memang waktu kita dilukai kita pasti terluka. Tapi satu hal, ketika kita bisa mengampuni, maka kita sedang menutup luka. Tapi kalau kita tetap panas hati, maka luka ini akan semakin besar. Nah, malam ini kita belajar, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Saudara tidak perlu takut, semakin saudara tidak membalas, percayalah, orang-orang yang sedang menyakiti kita itu sedang mengusik Tuhan. Tangkep ya, orang-orang yang sedang mengkhianati kita, yang lagi menfitnah kita tanpa mereka sadari, saat kita tidak membalas, mereka sedang mengusik Tuhan. Mereka sedang hari ini ya menyakiti hati Tuhan. Kenapa? Karena kita ini biji matanya. Makanya ada firman, jangan mengusik, jangan mengganggu biji mata Tuhan. Setiap kali kita disakiti, waktu kita tidak membalas, tanpa mereka sadari, mereka sedang menyakiti Tuhan. Mereka sedang mengusik Tuhan ya. Makanya hari ini kita belajar dari Matius 18 ya. Mazmur 18, ini tulisan saya selalu salah, sebentar ya. Mazmur 18 ayat 48. Allah, lihat ya, Mazmur 18 ayat 48. Kita belajar malam ini dari seorang Daud. Bagaimana apa yang
diucapkan Daud ketika dia tidak melakukan pembalasan. Saudara percaya hari ini saudara dan saya jangan pernah takut menghadapi realita ketika disakiti, karena senyatanya banyak orang-orang yang disakiti ya dengan luka yang ditimbulkan orang dan kita tidak membalas. Kita ini sedang dipersiapkan upah yang besar. Jadi sekali lagi saudara, kalau saudara lagi posisi dikhianati, disakiti, difitnah, ditusuk dari belakang, senyatanya percayalah kalau kita tidak membalas, maka Tuhan yang menyediakan balasan upah buat kita, balasan malapetaka buat orang yang mengusik biji mata Tuhan. Siapa yang berani mengusik, yang menyakiti biji mata Tuhan, tidak akan pernah hidup selama-lamanya enak. Makanya kemarin saya berkhotbah, tenang aja yang lagi ngalami masalah apapun, karena percayalah setiap kita ini ngalami 3 hal ya, akan menjadi apa saudara, segala sesuatu itu ada waktunya, expired. Masalah itu pasti ada expired. Segala sesuatu itu akan menjadi indah ya, segala sesuatunya tidak melampaui kekuatan. Ketika 3 ini, percayalah saudara, disakiti tidak akan melampaui kekuatan. Saudara disakiti juga ada expirednya. Saudara disakiti itu segala sesuatunya menjadi indah. Tangkep ya. Jadi sekali lagi saudara tidak perlu takut, karena semuanya tidak akan melampaui kekuatan saudara. Semuanya juga ada expirednya. Semuanya juga akan menjadi indah. Makanya nggak perlu membalas. Yuk kita baca Mazmur 18 ayat 48 sampai 51. Ya, saya akan bahas ayat ini, bagaimana kita belajar dari seorang Daud. Allah, lihat ya, makanya kalau kita disakiti, bagian kita itu tidak ada lain. Tidak boleh memikirkan kapan musuh kita jatuh, kapan kita balas. Jangan pernah ambil pembalasan yang haknya Tuhan. Waktu kita membalas, kita ikut bersalah di hadapan Tuhan. Kita seperti pencuri saudara, karena kita lagi mencuri haknya Tuhan. Saudara, banyak orang berpikir membalas itu tonjok dibalas tonjok, caci maki dibalas caci maki. Senyatanya waktu kita sakit hati, kita juga sedang membalas, tapi bentuk balasannya saudara menyimpan sakit hati. Saudara jengkel, marah, itu salah satu bentuk pembalasan. Makanya kalau kita hari ini membalas, maka kita sedang mengambil haknya Tuhan. Pastikan hari-hari ini jangan pernah mengambil haknya Tuhan. Pembalasan itu bukan haknya kita. Jadi tidak perlu memikirkan gimana cara membalasnya. Apa yang kita baca? Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Hari ini yakinlah bahwa orang jahat yang lagi menyakiti kita itu nanti adalah urusannya Tuhan yang membalas dan menaklukkan. Saudara tidak perlu takut. Bu, musuh saya ini berat, musuh saya ini kuat, musuh saya uangnya banyak, sehingga dia bisa sogok orang-orang untuk membela dia dan menyalahkan saya. Bu, musuh saya adalah seorang wanita tobat yang seksi, yang cantik, yang pinter merayu suami saya dengan mulut yang manis. Mungkin suami-suami berkata, bu, musuhnya yang ngambil istri saya lebih ganteng dari saya, lebih muda, lebih kaya. Mana mungkin. Saudara percayalah, semua urusan pembalasan itu adalah Tuhan yang membalas dan menaklukkan. Itu sebabnya tidak perlu berpikir caranya gimana kita bisa menang. Kalau Tuhan yang membalas dan menaklukkan, maka musuhmu akan ada di bawah kuasaku. Kuasa saudara, tenang aja. Ketika Tuhan membalas dan menaklukkan, maka musuh sekuat, seberat, sebesar apapun, sehebat apapun, seseksi apapun, itu akan ditaklukkan di bawah kuasa kita. Jadi kita tidak mungkin kalah. Yang berikutnya 49, yang telah meluputkan aku daripada musuhku. Saudara, rancangan orang jahat pasti diluputkan. Semua taktik iblis, taktik pelakor, taktik wanita tobat, taktiknya orang-orang yang sirik, iri hati, memutar balik fakta, menfitnah saudara, suatu kali
Apa yang Tuhan kerjakan meluputkan aku daripada musuhku. Saudara tenang aja, semuanya itu nanti akan berbalik kok. Nggak usah takut ya, Tuhan itu pasti meluputkan. 48 bahkan, nah ini bahkannya perlu digaris bawahi, Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Keren saudara. Bahkannya ini digaris bawahi. Tuhan itu bukan hanya sekedar menundukkan, dia bukan sekedar membalas ya, dia bukan sekedar untuk meluputkan saudara, tapi bahkannya nanti saudara yang tidak balas, saudara akan ditinggikan. Tangkep ya, mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. Bahkan Tuhan bukan hanya mengangkat, Tuhan juga melepaskan. 50, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ayat 51, ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Saudara dan saya lihat kata-kata berikutnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud, dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Hari ini pastikan saudara yang lagi ngalami fase disakiti, dikhianati, diludahi, it's okay. Saudara tidak perlu membalas. Saudara yang lagi direndahkan, ditusuk teman baik dari belakang, mungkin pasanganmu mengkhianati hidupmu, mertuamu merancangkan yang buruk dalam hidupmu. Sekali lagi, ketika kita tidak membalas, senyatanya malam ini ayat kata kunci di Mazmur 18 ayat 50 sampai 51. Ketika kita tidak membalas, tapi kita justru menyanyikan syukur, bahkan kita hari ini bermazmur bagi nama Tuhan, maka kita percaya hari ini apa yang Tuhan sediakan. Ayat 51, Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkat. Hari ini saudara mungkin belum menjadi raja. Waktu saudara dikhianati, saudara diinjak-injak, sepertinya saudara jadi keset. Sepertinya saudara jadi orang yang direndahkan. Saudara dihina, saudara dianggap gak mampu untuk melawan pelakor, melawan ani-ani. Ya, wanita tobat, mungkin suami-suami juga dianggap gak mampu melawan yang bawa kabur istrimu adalah orang yang lebih muda, lebih ganteng, lebih kaya. Bu Eli, jangan takut. Malam ini ada berita sukacita. Senyatanya, saya percaya Daud tidak pernah tahu kenapa dia harus mengalami fase demi fase disakiti ya hari ini. Tapi percayalah, ketika Tuhan yang sama sedang memilih saudara dan saya pada waktu saudara dengan proses disakiti, direndahkan, dikhianati, dijadikan keset, senyatanya Tuhan mau mengangkat hidupmu menjadi seorang promosi, menjadi Raja Daud. Bahkan Tuhan memberikan kabar sukacita, bukan hanya engkau yang diberkati, diangkat, tapi kepada anak cucumu selama-lamanya. Pastikan malam ini saudara yang lagi ngalami disakiti, dikhianati, direndahkan, jadi keset, tidak perlu membalas, karena senyatanya Tuhan sudah persiapkan promosi untuk jadi raja. Bahkan Tuhan sudah mempersiapkan bagaimana Daud dan anak-anaknya, cucunya selamanya. Hari ini betapa luar biasanya upah yang Tuhan sudah sediakan buat orang-orang yang tidak pernah membalas. Karena yang membalas nanti urusannya Tuhan, ya. Yang hari ini akan menaklukkan juga akan Tuhan, bahkan nanti Tuhan yang akan meluputkan. Ada 3 hal. Kalau kita hari ini sedang disakiti, saudara tidak perlu membalas, sebaliknya bersyukurlah. Buat orang-orang yang menyakiti saudara, bernyanyi, bermazmur saja. Di tengah saudara disakiti, saudara tidak perlu terpuruk sakit hati. Justru Tuhan mau setiap kita bangkit untuk bermazmur, untuk bernyanyi, untuk bersyukur, untuk hari ini
mengucap syukur atas kehadiran mereka. Kenapa? Karena ketika kita bisa bersyukur, bernyanyi, dan bermazmur, maka 3 hal yang Tuhan akan lakukan. Yaitu yang pertama, Tuhan itu pasti meluputkan. Ya, Tuhan pasti meninggikan kita di atas musuh. Dan yang ketiga, Tuhan pasti akan melepaskan. Saudara percaya di balik saudara disakiti itu ada 3 langkah Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan meluputkan saudara. Ya, yang kedua, Tuhan akan meninggikan kita di atas musuh. Dan Tuhan pasti melepaskan. Saudara percaya, bersiap-siaplah di balik setelah proses nanti rasa sakit ini terjadi, ternyata senyatanya rencana Tuhan yang besar, yaitu Dia akan meninggikan kita di atas musuh. Tuhan akan melepaskan, bahkan yang pertama yaitu Tuhan akan meluputkan. Percayalah, kalau Tuhan meluputkan, Tuhan meninggikan kita di atas musuh, dan Tuhan melepaskan, maka semua yang rancangan yang jahat tidak akan terjadi. Bahkan nanti ada promosi, bahkan nanti apa yang Tuhan akan kerjakan, kelepasannya itu pasti sampai anak cucu saudara. Itu sebabnya kita pasti keluar lebih dari pemenang. Sekali lagi, jangan pernah berpikir untuk hari-hari ini membalas. Izinkan Tuhan yang akan menaklukkan. Ya, yuk kita lihat satu persatu. Kalau Tuhan meluputkan, kenapa Tuhan itu meluputkan? Selalu ini jadi penerapan kita supaya ketika kita dibalas, kita belajar yang namanya firman Tuhan. Gak apa-apa Tuhan, waktu aku disakiti, aku gak perlu balas. Sekalipun saya dijadikan keset, dikhianati, direndahkan, dihina. Bahkan ada beberapa banyak ibu-ibu yang suaminya galak, diludahi. Percayalah, nanti lihat ya, orang kalau suka ngeludahi orang, nanti juga akan dibalas lebih loh, diludahi nanti. Orang yang suka merendahkan pasangan hidupnya, nanti direndahkan lebih rendah lagi. Orang yang suka menghina akan dihina lebih rendah lagi. Karena apa? Pasti ada plusnya. Sama ketika kita mengalami penderitaan, waktu Tuhan pulihkan penderitaan kita, Tuhan akan berikan bonusnya. Dan sama ketika orang nyakiti kita, dalam keadaan kita disakiti, nanti balasannya, saudara yang nyakiti kita, orang jahat nyakiti kita, juga Tuhan akan balas. Saya percaya hari-hari ini ada banyak orang cerita gini, Bu, Tuhan tuh luar biasa. Apa yang saya alami, saya disakiti seperti apa, suami saya dipaksa untuk ngerasain apa yang saya alami. Ya, suatu kali ada seorang ibu yang cerita gini, suatu kali dia itu sering diperlakukan suaminya tanpa dia sadari. Suaminya itu sering kibatin tangannya. Jadi kalau mau dipegang tidur, tangannya itu sering ditampel. Ngerti ya? Jadi di tangannya itu dibuang gini. Tanpa dia sadari, waktu suaminya kembali pulih, apa yang diceritakan suaminya itu benar. Dia bilang gini, kok bisa ya? Saya kan suka memperlakukan kamu, kalau kamu pegang tanganku, kan aku selalu tampel kamu. Nah, itu terjadi pada diri saya. Waktu saya hidup dengan wanita tobat, wanita ini seringkali merendahkan saya dengan nampel tangan saya di depan umum. Bayangin di depan umum, wanita ini sering mempermalukan saya, suka nampel. Terus suaminya bilang, ternyata Tuhan itu paksa saya untuk merasakan apa yang kamu rasakan dari perbuatan saya. Saya dipaksa, bahkan saya ngalami bagaimana wanita tobat itu mempermalukan saya, lebih dari saya mempermalukan hidupmu. Kaget gak saudara? Ternyata saudara jangan marah hari ini kalau diperlakukan tidak adil. Biarin aja. Orang nyakiti kita, Tuhan pasti balasnya apa? Hari ini mereka nyakiti kita, Tuhan akan balas persis apa yang kita rasakan, dipaksa untuk merasakan. Itu pembalasannya Tuhan. Tapi kalau kita sudah balas, sudah impas. Makanya hari ini kalau kita kepingin mendidik suami kita, merasakan apa yang kita alami, izinkan Tuhan yang balas. Karena Tuhan tahu rasanya kita disakiti, dikhianati, dihina, diludahi seperti apa. Dan suami ini bersaksi benar loh. Kamu tahu aku suka memperlakukan kamu, suka ngata-ngatai kebun binatang. Dan persis wanita tobat ini pada waktu aku belum
belum suaminya meninggalkan dia. Persis. Dulu aku suka katain kamu kebun binatang. Sama, saya bisa ngerasain waktu saya dikatai kebun binatang sama wanita tobat. Nah, lihat ya. Jadi sekali lagi saudara, kalau saudara kepingin mendidik suami, biar saya percaya pertobatan suami ini. Kenapa? Karena dia merasakan sakitnya luar biasa dikhianati wanita tobat, sakitnya dihina wanita tobat, sehingga dia kembali. Saya percaya hari-hari ini orang yang nyakiti kita akan bertobat pada waktu mereka dipaksa. Saudara percaya hari ini suami kita, istri kita masih dikeraskan, tidak usah takut. Nanti kalau pembalasannya Tuhan seperti Firaun, Tuhan mengeraskan Firaun, tapi Tuhan memaksa dengan tangan yang kuat. Firaun akan melepaskan bangsa Israel. Artinya hari ini percayalah, Tuhan masih mengeraskan suamimu, tapi Tuhan akan paksa suamimu dengan tangan yang kuat untuk melepaskan wanita tobat, untuk melepaskan semua apa yang dia lakukan buat saudara. Dia Tuhan sendiri, bukan kekuatan tangan kita, untuk memaksa dengan tangan yang kuat. Suamimu akan kembali, istrimu akan kembali, orang-orang yang nyakiti hidupmu akan bertobat. Kenapa? Karena mereka akan merasakan apa yang mereka perlakukan terhadap biji mata Tuhan. Maka tangan Tuhan yang kuat akan memaksa mereka juga merasakan apa yang mereka alami. Ini kesaksian nyata loh saudara. Saudara diperlakukan seperti orang tidak punya nilai. Nanti orang yang memperlakukan kita juga akan dipaksa untuk merasakan apa yang saudara rasakan. Asal kita jangan membalas. Tangkap ya. Yang pertama, Tuhan meluputkan. Kenapa sih Tuhan itu pasti meluputkan? Saudara percaya, karena Tuhan itu sudah berkata, tidak ada nak yang bisa menggagalkan kita dari kemenangannya. Saudara percaya malam ini ada berita sukacita. Tuhan pasti meluputkan. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menggagalkan kita dari kemenangannya. Wanita tobat, pria tobat, walaupun lebih muda, lebih seksi, lebih kaya, lebih ganteng sekalipun, lebih tampan, itu tidak akan pernah bisa menggagalkan kita dari kemenangan Tuhan. Itu sebabnya siapa yang lagi jadi keset, kelihatan kalah, bonyok, berdarah-darah, babak belur ya. Ada banyak orang yang hari-hari ini ngalami keadaan bonyok, berdarah-darah, babak belur gara-gara perbuatan orang yang nyakiti kita. Nanti sebaliknya Tuhan akan paksa dengan tangan yang kuat. Orang, suami, baik istri yang memperlakukan kita bonyok, babak belur, berdarah-darah, dia akan bonyok, babak belur, berdarah-darah. Berapa banyak suami-suami yang bertobat ketika mereka ngalami pembalasannya Tuhan, babak belur, bonyok, berdarah-darah saudara. Ya, bukan kita jahat, tapi selalu Tuhan mengeraskan, Tuhan akan paksa. Jadi apa yang kita rasakan Tuhan akan paksa orang yang nyakiti kita merasakan sakitnya. Sama, ada berapa banyak suami-suami yang hari ini kembali dengan istrinya. Kenapa? Karena ditinggal selingkuh dengan wanita tobat. Ya, bahkan ada beberapa suami yang berkata kepada saya waktu dia tobat, dia bilang gini, Bu, saya tidak pernah nyangka wanita tobat itu Bu bisa mengkhianati saya. Saya tanya, Pak, Bapak apa yang membuat alasan Bapak kembali kepada istri? Dia berkata, ternyata wanita tobat itu orang yang jahat, orang yang raja tega. Kenapa dia tega mengkhianati saya padahal saya sudah berkorban? Dia berkata, Bu, saya dikhianati, bayangin di depan saya dia bisa berpelukan sama pria lain, sementara saya sudah meninggalkan keluarga saya, dia bisa berpelukan dengan wanita lain. Nah, itu artinya ada masa-masa dan waktunya Tuhan akan paksa pasangan kita merasakan sakitnya apa yang kita rasakan, dan itu pasti titik balik ketika dia bonyok, babak belur, berdarah-darah, dia pasti kembali kepada Tuhan dan kembali kepada keluarganya. Sama istri-istri yang lagi kabur suami-suami, gak usah balas, karena percayalah tidak ada yang bisa menggagalkan kita dari kemenangannya. Yang kedua, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasihnya. Dan yang ketiga, tidak ada yang bisa menggagalkan kita dari rekaan kebaikannya. Saudara dan saya punya Tuhan yang baik. Kalau Tuhan berjanji malam ini, nak, tidak ada yang bisa menggagalkan
kita semua dari rencana kemenangannya, rencana kebaikannya di balik rekaan yang jahat, yaitu rencana yang besar, yaitu kasihnya yang besar. Saudara dan saya pasti ngalami kemenangan, kasihnya yang besar dan kebaikannya malam ini. Makanya jangan pernah membalas. Orang yang gak usah membalas dalam perjalanannya, saudara akan ketemu kemenangan, saudara akan ketemu rekaan yang baik, saudara akan ketemu kasih Tuhan yang besar, karena tidak ada yang bisa memisahkan saudara dari kasih Tuhan. Apapun itu, makanya percayalah seperti seorang Daud. Tuhan sudah berkata, jangan membalas, Allah membalas. Nanti Allah yang akan membalas semuanya. Bahkan nanti saudara sudah dipersiapkan promosi seperti Daud, berkat anak cucu selamanya. Itu yang dikatakan firman. Sekali lagi, yuk bangkit, jangan pernah membalas. Bu, bagaimana kalau suami saya tambah galak? Tenang aja, saudara, pikul aja. Duh, sakit, semua sakit saudara. Waktu kita disakiti, kita pikul aja rasa sakit, gak apa-apa. Rasa sakit itu hanya proses yang memurnikan saudara, supaya saudara makin sabar, rendah hati, makin lemah lembut, makin punya karakter Kristus. Gak apa-apa, itu proses pembelajaran. Sebaliknya nanti suami-suami, istri-istri yang nyakiti kita, mertua, teman, mereka juga akan mengalami titik balik. Karena ketika dipaksa oleh tangan Tuhan yang kuat untuk merasakan apa yang kita rasakan, karena itu pembalasan Tuhan terjadi, mereka juga akan bertobat. Ya, jadi selama ini belum kelihatan, kok belum bertobat, karena Tuhan masih mengeraskan untuk kepentingan kita. Tapi kalau sudah waktunya pembalasan, Tuhan akan paksa. Mau hebat seperti apapun, kalau dipaksa mereka tidak akan tahan. Tangkep ya, saudara, percaya hari-hari ini izinkan beri waktu. Saudara, kalau kita lagi dalam zona nyaman, kita juga melupakan Tuhan, kita juga menganggap enteng yang namanya serius dengan Tuhan. Bagaimana kalau kita ngalami keadaan disakiti? Ini waktunya serius sama Tuhan. Sama dengan orang-orang yang nyakiti kita. Bu, kapan ya suami saya bertobat? Ada masa di mana ketika mereka terbentur dan mereka terbentur sakit, mereka akan kembali kepada Tuhan. Itu artinya waktu ada tangan Tuhan yang paksa. Jadi kalau selama ini kelihatan musuhmu masih gemuk, segar, suamimu masih gaya-gaya, wanita tobat masih gaya-gaya, itu tidak bisa selamanya. Itu karena memang Tuhan sengaja masih mengeraskan untuk kepentingan kita. Tapi setelah kepentingannya untuk kita selesai, gantian Tuhan yang paksa. Kita yang pertama bonyok, babak belur, berdarah-darah, ganti kalau mereka dipaksa. Mereka yang akan babak belur, bonyok, berdarah-darah. Bagaimana Tuhan meninggikan kita atas musuh? Contohnya, Daud jadi raja, Saul dijatuhkan. Daud berkenan di hati Tuhan, Saul membuat Tuhan itu menyesal. Kalau saudara baca di Kisah Rasul, itu jelas. Daud itu diangkat jadi raja, Saul dijatuhkan. Daud berkenan di hati Tuhan, Saul itu membuat Tuhan menyesal. Yang ketiga, Daud punya keturunan juru selamat. Keturunan Saul itu semuanya hancur. Kalau saudara lihat, kalau saudara baca bagaimana satu-satunya keturunan Saul yang mendapat tempat terhormat itu cuman Mephiboset. Ya, saudara, percaya hari ini, malam ini, jangan sampai kita membalas. Nanti semua kesempatan emas, upahnya itu hilang di depan. Saudara sedang dipersiapkan, saudara. Hari ini percayalah, berkat musuhmu itu sedang dipindahkan. Berkatnya Saul dipindahkan ke Daud. Berkatnya orang yang jahat sama hidup kita itu sedang dipindahkan, nanti dibalik. Saudara yang tadinya hari ini pelakor bisa enak, ya wanita tobat enak, mungkin suamimu hari ini yang hari ini bisa ketawa-ketawa, merancangan menceraikan saudara, dibalik nanti. Saudara yang akan diangkat, nanti orang yang nyakiti kita akan di bawah. Saudara dan saya yang hari ini menempati posisi hatinya Tuhan karena tidak membalas, nanti lihat apa yang Tuhan kerjakan ketika Tuhan menyesal dengan perbuatan orang-orang, terutama orang yang sudah kenal kebenaran, tapi dengan sengaja menyakiti biji mata Tuhan. Jangan sampai membuat Tuhan menyesal. Kalau Tuhan hari ini tidak berkenan di hadapan saudara, orang-orang
orang-orang yang nyakiti. Orang-orang yang nyakiti mau jadi apa, saudara? Bahkan Tuhan memperhitungkan keturunannya. Daud punya keturunan juru selamat, Saul keturunannya hancur, saudara. Makanya hari ini yuk, siapa yang hidup disakiti, nggak usah bales, berkati aja musuh-musuhmu. Percayalah Tuhan nanti akan bales orang-orang, bahkan sampai anak cucunya juga. Jangan main-main loh dengan pembalasannya Tuhan. Sekali Tuhan balas nanti, lihat apa yang akan Tuhan kerjakan. Makanya jangan anggap remeh ya, bapak-bapak, istri-istri mungkin yang dengar hari ini, baik wanita tobat. Jangan main-main dengan pasanganmu, dengan orang yang kita sakiti ketika mereka cuma bisa melipat tangan. Mereka tidak membalas karena senyatanya mereka lagi menghadapi pembalasan Tuhan. Itu kalau Tuhan yang meninggikan kita atas musuh, tenang aja ya, saudara pasti diangkat nanti, sampai keturunanmu juga akan diberkati. Bahkan kita hari ini yang tidak membalas, kita sedang berkenan di hatinya Tuhan. Tuhan itu paling tidak bisa tahan dengan orang yang tidak membalas. Saudara percaya kalau kita ini biji matanya Tuhan, waktu kita disakiti air mata kita berteriak. Saya percaya ya. Saya itu lucu, waktu saya jatuh, yang lihat saya jatuh, ya memang secara akal saya bisa jatuh itu ada air, itu ndak masuk akal, saudara. Bener-bener ndak ada masuk akal. Sampai saya diskusi dengan beberapa orang yang ada di tempat saya jatuh, mereka bilang gini, ndak masuk akal, ndak ada air di tengah-tengah kamar ya, yang dari mana ada air ada di posisi itu. Semua orang yang saya ajak diskusi mereka bilang ndak masuk akal. Tapi yang luar biasanya, orang yang lihat saksi mata, air itu lucu, saudara. Waktu diamati, air itu bentuknya seperti air mata. Sampai yang lihat bilang ini air matanya siapa? Saya percaya ini air mata Tuhan Yesus. Saya bilang, Tuhan Yesus waktu saya disakiti saya tidak balas. Saya tahu air mata Tuhan Yesus juga netes loh. Air mata Tuhan Yesus. Kenapa? Saya bisa bayangin orang tua aja, saudara. Kalau saudara lihat anak saudara disakiti dan tidak membalas, kita aja bisa nangis loh, saudara. Apalagi Tuhan yang punya kasih yang besar buat setiap anak-anaknya. Wong dia aja mati buat saudara, rela. Berarti kasih Tuhan itu lebih dari kasih kita. Mungkin kita sebagai orang tua, kita belum tentu mau, ya saudara. Saudara aja kalau anak saudara sakit, saudara pasti bilang gini, dulu kalau anak saya sakit, Tuhan saya aja yang sakit, jangan anak saya, jujur. Tapi berapa banyak, bahkan beberapa orang tua mungkin bilang gini, saya aja yang mati, jangan anak saya. Mungkin itu terjadi, saudara. Itu kita sebagai manusia yang masih punya kasih yang terbatas, apalagi Bapak di surga. Saya terlalu percaya, hari itu saya bilang, orang tanya, air matanya siapa ya itu ya? Jujur itu bentuk air mata. Saya lupa foto waktu itu. 3 tetes, saudara. Dari mana air kalau misalnya tumpah, itu kan airnya benar-benar kayak menggenang ya, saudara. Dan air itu nggak mungkin bentuk serpian, tapi ini airnya itu bentuk 3 tetes, saudara. Kayak air mata yang jatuh 3 tetes. Saya percaya. Saya bilang gini, itu air matanya Tuhan Yesus pasti ya. Karena dia juga menangis melihat kehidupan yang saya alami dan sebagainya. Dan saya percaya hari-hari ini, saudara yang nangis Bombay disakiti orang, saudara disakiti pasangan, saudara disakiti mertua, ipar, teman baik, pastikan hari ini juga air mata Tuhan itu netes loh buat saudara. Mungkin saudara tidak merasakan, saudara waktu saudara nangis sama-sama Tuhan. Saya terlalu percaya hati Tuhan itu penuh belas kasihan, maskul. Tanpa saudara sadari, saudara nangis, Tuhan juga sama-sama nangis buat saudara. Tapi pastikan hari ini kalau Tuhan itu peduli atas air matamu, rasa sakitmu, sekali lagi jangan pernah membalas. Tangkap ya. Yang terakhir, kita pasti malam ini akan menikmati sesuatu yang luar biasa. Buat yang siapa yang disakiti, hari ini Tuhan mau yuk bersyukur, bermazmur, memuji Tuhan. Itu aja. Hari ini tidak ada lain selain saudara bisa bersyukur. Hari ini cuman saudara bisa bermazmur, bernyanyi aja. Waktu disakiti mulut gak usah bales, awas ya. Biar kau setruk, biar kau bangkrut. Enggak, kalau mulut ini dipaksa Tuhan untuk bersyukur, bermazmur, dan bernyanyi, maka hari ini
bersyukurlah di tengah rasa sakit. Tidak usah kata-kata makian, tidak usah kata-kata kutuk. Nanti saudara tidak akan lihat pembelaan Tuhan. Bagaimana hari ini Tuhan yang terakhir Tuhan melepaskan kita. Yuk kita baca di Mazmur 18 ayat 40, kita baca Mazmur 18 ayat 40. Setelah itu kita selesai. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Saudara percaya hari ini orang benar itu sudah diikat pinggangnya. Ya, saudara punya kekuatan. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Saudara percaya hari ini yang menundukkan musuh yang bangkit nanti di bawah kuasa kita itu adalah Tuhan. 41. Kau buat musuhku lari daripadaku dan orang-orang yang membenci aku kau binasakan. Tidak ada pembalasan kita, semuanya kau. Yang menundukkan ya Tuhan, yang melawan ya Tuhan, yang membinasakan ya Tuhan. Semua kau. Berarti tidak ada satu pun bagian kita untuk boleh membalas. 42. Ini yang mengerikan. Mereka berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan tetapi Ia tidak menjawab mereka. Hari ini percayalah kalau kita lagi disakiti, makanya beberapa kesaksian ya. Saudara lihat suami-suami yang nyakiti istrinya. Ada berapa banyak orang yang sudah kesaksian di Victory. Tiba-tiba stroke, tiba-tiba kena kanker, tiba-tiba meninggal. Ada banyak cara. Kenapa? Apakah waktu mereka minta tolong Tuhan tidak dengar? Tuhan dengar. Tapi sudah selesai semua pembalasan. Makanya orang-orang yang hari ini bebal, ya hari ini yang masih bebal terus nyakiti biji mata Tuhan, suatu kali mereka akan mengalami masa-masa di mana penyesalan pun sudah terlambat. Karena semua yang dia lakukan itu hari ini diperhitungkan Tuhan semuanya. Pastikan kalau Tuhan melepaskan, maka Tuhan yang menundukkan musuh, Tuhan yang membuat musuh lari, Tuhan yang membinasakan orang yang membenci kita. Jadi sekali lagi kelepasan itu pasti terjadi. Jangan takut, pembalasan Tuhan itu on the way. Nanti suatu kali orang-orang pelakor-pelakor wanita tobat, Tuhan akan menundukkan wanita tobat. Tuhan akan membuat wanita tobat lari mau kemana saudara? Tuhan akan membinasakan wanita tobat yang selama ini merancangkan untuk menghancurkan rumah tangga kita. Ya, pria tobat, orang-orang yang jahat, yang teman baik, teman bisnis yang lagi jatuhkan kita semua. Percayalah hari ini jangan pernah membalas. Karena di balik rasa sakitmu selalu ingat Daud, ada promosi. Saudara, di balik tadinya Saul yang jadi raja, Daud jadi raja. Yang tadinya keturunan dari Saul, ya, tidak ada keturunan yang semuanya hancur, tapi keturunan Daud ada juru selamat Yesus Kristus. Saudara bisa lihat Tuhan yang nanti akan menundukkan musuh, membuat musuh lari, membinasakan. Bahkan nanti lihat apa yang Tuhan akan lakukan dengan Tuhan melepaskan, ya. Tuhan akan menundukkan musuh. Tuhan Yesus memberkati saudara malam ini, tidur, istirahat, tidak usah takut. Ya, semuanya akan terjadi. Tidak ada semua yang bisa menggagalkan semua dari kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Suatu kali percayalah, kalau Tuhan yang meluputkan saudara dan saya, maka Dia akan memberikan satu kemenangan. Dia akan memberikan apa saudara? Kasih-Nya, dan kita akan menemukan kerekaan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Saudara yang lagi disakiti, tenang aja, kita tidak akan pernah terpuruk, tidak pernah hancur. Bayangin kalau kebaikan, kemenangan, rekaan yang baik terjadi dalam hidupmu di akhir proses, maka berarti saudara akan benar-benar menjadi Daud-Daud di akhir zaman yang dipromosikan. Tuhan akan menikmati semua yang terbaik. Jangan pernah punya hati kotor. Malam ini kita tidur, yang tadi ingat disakiti mertua, disakiti ipar, sudah lepaskan berkat. Mulut kita dipaksa Tuhan juga malam ini. Selain kita tidak boleh membalas, mulut kita dipaksa untuk memuji Tuhan, untuk bersyukur, untuk bernyanyi, untuk bermazmur. Sekali lagi, kalau orang bermazmur, ucapkan berkat.
buat musuh-musuhmu. Tuhan, aku memberkati wanita tobat, berikan dia jodoh pekerjaan yang baik. Aku bersyukur kok lewat wanita tobat saya jadi seorang wanita yang cakap. Saudara jangan takut, wanita tobat itu alatnya Tuhan menjadikan kita semua wanita yang cakap. Nggak cukup jadi wanita yang baik, tapi wanita yang cakap di mata Tuhan itu melalui wanita tobat kita jadi wanita cakap. Saudara perlu ngucapin syukur, berkati dia Tuhan, berikan dia jodoh pekerjaan yang baik. Aku mau bersyukur lewat suamimu juga hari-hari ini. Saya percaya dulu Pak Nyoto bukan suami yang baik, karena ketika dia baik, saya jauh dari Tuhan, saya tidak cinta Tuhan. Hari ini karena Pak Nyoto tidak mencintai saya lagi sesaat, dia adalah suami yang baik. Kenapa? Karena lewat Pak Nyoto saya mencintai Tuhan. Saya jadi wanita yang cakap. Jadi suami saya bukan suami yang dulu waktu zona nyaman, dia suami yang tidak baik karena tidak bisa menjadikan saya wanita cakap. Tapi hari ini Pak Nyoto suami yang baik karena menjadikan saya adalah wanita yang cakap. Tuhan Yesus memberkati. Tetap hari ini bersyukur, bermazmur, bernyanyi ya. Tuhan pasti akan meluputkan, meninggikan kita dari musuh, dan Tuhan akan melepaskan. Ini bagiannya Tuhan, jangan diambil ya. Saudara tidak usah berusaha dengan kekuatanmu untuk meluputkan dari rancangan wanita tobat. Saudara cari detektif dan sebagainya, tidak usah. Saudara juga tidak perlu hari ini, walaupun direndahkan, saudara tidak perlu pakai kekuatan saudara untuk meninggikan diri kita sendiri. Tapi suatu kali pembalasan Tuhan yang meninggikan, musuhmu akan direndahkan. Hari ini tidak usah pakai cara untuk melepaskan ya. Saudara pasti suatu kali kita pasti dilepaskan dari semua yang jahat, karena Tuhan yang menundukkan musuh kita. Tuhan Yesus memberkati. Besok hari Rabu ya, kita juga akan ketemu di Zoom malam besok ya, ada kesaksian juga. Jangan lupa join 7:30. Tuhan Yesus memberkati. Selamat istirahat, selamat menjalani puasa. Tolong doakan ya buat saya juga. Di tengah puasa saudara selipkan doa buat saya, buat pelayanan Victory, buat retreat juga. Tuhan Yesus memberkati. Bapak terima kasih, malam ini kami mau istirahat. Kami tidak mau punya hati yang kotor, karena ketika hati kami kotor, Tuhan perhitungkan hati kami sebagai pembalasan. Dan kami juga nggak mau hari ini. Tapi malam ini kami mau tidur di tengah kami disakiti, suami kami tidak pulang, istri kami tidak pulang, anak-anak kami berontak. Kami mau belajar untuk bersyukur, bermazmur, dan bernyanyi bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami hari ini Tuhan menerima berkat Tuhan yang dicintainya. Pada waktu tidur, angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat ya, tetap tidak boleh sakit hati. Jangan sakit hati, jangan membalas, jangan jengkel, jangan marah. Semua itu sampah dibuang malam ini, sampah dibuang jauh-jauh ya. Justru yang kita ambil hari ini adalah damai sejahtera, hati mengampuni, mengasihi, hati yang gembira aja di tengah disakiti, gembira, gembira, gembira. Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya.